Oke, halo viewers, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang gimana caranya kita bisa belajar TKA atau strategi-strategi memulai belajar tes kemampuan akademik untuk bisa memperbesar peluang lulus di SBMPTN tahun 2021. Dari live streaming LTMPT kemarin beberapa waktu yang lalu, kemungkinan besar untuk UTBK tahun 2021 menurut aku juga itu akan ada TKA-nya atau tes kemampuan akademiknya. Berbeda dengan tahun 2020 yang cuman TPS aja. Nah, di sini aku udah ada beberapa strategi. Oke, tips belajar TKA untuk UTBK tahun 2021. Yang pertama, kalian harus tahu kalian mau jurusan apa. Contoh, kalau kalian mau teknik, berarti kalian fokuskan ke subtes fisika dan matematika. Kenapa? Ingat, di UTBK itu akan ada pembobotannya. Dan kalau menurut aku pribadi, dari hasil wawancara yang aku lakuin juga, itu fisika dan matematika akan mempunyai bobot yang lebih besar dibandingkan biologi dan kimia. Kimia murni misalnya, FMIPA, ya bagusin di subtes kimianya. Kalau kalian mau SITH di ITB, jurusan biologi dan mikrobiologi, ya bagusin di biologinya. Jadi kalian udah harus tahu kalian mau jurusan apa dan fokuskan di subtes yang pembobotannya lumayan besar di jurusan tersebut. Nah, yang kedua, menurut aku pribadi kalian udah harus punya jadwal nih kapan kalian pengen fokus atau belajar di subtes tertentu. Misalnya kalau kalian mau teknik, kalian mau bagus di fisika dan matematika, berarti kalian buat dulu subtesnya. Berarti kalian buat dulu jadwalnya. Dalam 7 hari misalnya, kalian mau bagi 4 hari untuk belajar fisikanya, 3 hari untuk belajar matematikanya. Kalian susun jadwal, gak usah lama-lama, kayak sehari, sejam juga menurut aku udah cukup asal serius. Ketiga, yang menurut aku penting juga adalah kalian harus tahu nih sebenarnya materi untuk UTBK di subtes fisika misalnya, itu ada apa aja. Kalian harus tahu, kalian harus list. Kalian juga harus punya catatan yang lengkap dari materi-materi yang akan diujikan. Sekarang gimana kalian mau dapat nilai yang bagus, gimana kalian mau benar menjawab soal kalau kalian aja pertama nggak tahu materi yang ingin diujikan apa. Kedua, kalian nggak punya catatan tentang materi itu. Gimana mau belajarnya? Soalnya kalau aku lihat, kalau kalian juga nggak punya catatan atau misalnya belajarnya serabutan kayak ngerjain soal aja, konsepnya nggak kuat, nanti takutnya ketika soalnya dibolak-balik, akhirnya kalian nggak bisa menjawab soalnya. Otomatis menurut aku pribadi, coba list dulu materinya apa aja dan lengkapkan catatan kalian dari list materi yang ada itu. Nah, selanjutnya nih yang keempat, kalian harus rajin mempelajari catatannya atau memahami materinya sesuai konsepnya. Sekarang percuma, kadang-kadang tuh aku suka lihat banyak orang yang suka nyatet, banyak orang yang catatannya lengkap tapi dia jarang ngulang, dia cuma nyatet aja. Ya nggak jadi apa-apa dong catatannya, nggak jadi ilmu di otak kita. Otomatis yang lebih penting adalah coba rajin mengulang. Sehingga semakin kalian ulang, itu nanti pemahaman konsepnya itu nggak cuma sampai di short term memory kalian aja, nggak sampai di memori jangka pendek aja, tapi sampai long term memory, sampai memori jangka panjang kalian, karena kalian sering mengulang hal itu. Jadi nanti kalau ditanya atau misalnya ada soal yang susah, oh kalian bisa paham karena kalian udah tahu konsepnya kayak gimana. Yang kelima, latihan soal dari soal-soal UTBK dan SBMPTN beberapa tahun lalu. Ya, yang seperti kita ketahui dari list materi yang ada tuh, itu nggak semuanya akan keluar di UTBK zaman kalian. Dan kita bisa tahu variasi-variasi soalnya dari UTBK beberapa tahun yang lalu atau dari SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan kalian menjawab banyak soal, kalian ngerjain soal, pemahaman kalian tentang materi dan soal tersebut juga akan semakin bertambah. Kadang-kadang tuh kita ngerti konsepnya gimana, materinya gimana, tapi ketika dihadapkan dengan suatu soal kita jadi bingung harus jawabnya seperti apa. Jadi menurut aku, melihat variasi soal yang ada itu juga penting untuk bisa memperbesar peluang kalian lulus di UTBK tahun 2021. Kalian udah latihan soal. Selanjutnya kalian harus evaluasi dari latihan soal yang kalian kerjakan. Benar berapa, salah berapa, di materi mana yang kalian banyak salahnya. Apa yang harus kalian lakukan untuk mengatasi materi yang susah ini? Kan ketahuan tuh kalau kalian sering latihan. Jadi kalian udah bisa memetakan nih, ternyata di bab ini yang aku gak bisa, atau di materi ini yang gak aku bisa. Nah, kalian maksimalin lagi di materi tersebut. Sehingga dengan kalian memaksimalkan materi tersebut, kalian udah makin paham dengan materinya, nanti pas UTBK langsung enak aja, langsung kayak bisa nih ngerjain materinya, bisa nih ngerjain soalnya. Karena kalian udah paham secara konsep dan kalian udah sering latihan soalnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah kalian harus punya target. Di setiap subtes UTBK mau bener berapa, mau dapat nilai berapa.
benar berapa, salah berapa. Di situ kan kalian bisa kasih target dari diri kalian. Oh, kalau mau teknik misalnya, soalnya ada 15 misalnya ya, untuk setiap subtesnya ya kalian targetin, oh aku harus benar 13 atau aku harus benar 12. Karena pembobotannya paling besar di situ. Dan lihat juga dari pembobotan yang ada, target untuk benar salahnya harus berapa ya, sehingga bisa memperbesar peluang kalian lulus di UTBK tahun 2021. Jangan tanya, kak aku bingung mau mulai belajar dari mana, kak aku nggak punya akses atau aku nggak bisa les. Sekarang banyak banget platform online, kalian bisa download soal-soal di internet, kalian tinggal belajar aja, kalian tinggal ngelakuin itu aja. Jadi pertanyaannya adalah kalian punya keinginan nggak untuk ngelakuin hal itu? Karena sekarang akses sudah gampang banget menurut aku pribadi dibandingkan zaman-zaman aku atau beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang tinggal dari kaliannya. Apakah kalian mau memaksimalkan itu? Kalian pengen menggapai apa yang ingin kalian gapai, atau kalian pengen ya udah malas-malesan tahun depan gak lulus? Yaitu dampak dari apa yang kalian lakukan dari saat ini. Oke, menurut aku itu aja dari aku. Thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.